Bapak Ibu sekalian, saya sendiri di Porto saat ini hanya pegang 5 saham berbeda. 5 atau 6 lah, nggak banyak ya. Dan dikelompokkannya menjadi 2 kelompok. Value stocks, saham-saham murah, dan juga growth stock. Saham-saham dengan PBV, meskipun PBV-nya tetap maksimal 3 ya. Kalau yang tadi saya bilang value stock itu PBV-nya malah ada yang 0,5, 0,6. Tapi kalau growth stock bukan berarti kita ambil saham dengan PBV sampai 20 kali, itu mah ketinggian. Tapi yang growth stock ini meskipun PBV-nya 3 kali, PER-nya mungkin bahkan sampai ratusan kali, tapi ada peluang kinerja perusahaan ke depannya akan membaik sehingga valuasinya akan menjadi turun dengan sendirinya sehingga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Jadi ininya 2 itu gitu, bukan masalah sektornya apa, bukan masalah dia blue chip atau Magnificent Seven atau bukan. Nah sebenarnya di luar itu maka saya sarankan juga Pak Kris untuk membeli saham, bukan saham, ETF yang tadi kita bahas, ETF itu loh, yang pergerakannya mirroring index, entah itu indeks Nasdaq, entah itu indeks SPY 500 atau Russell 2000 atau Dow Jones, ya. Itu yang bumper. Jadi mau saham kita naik atau turun, itu mah pokoknya ngikutin indeks aja. Bisa nggak indeks S&P 500 turun? Bisa. Tapi ya penurunannya nggak akan se-ekstrim saham, Pak. Turun ya paling 5%, 10% orang udah rame. Tesla bisa nggak turun sampai 50%? Bisa, Pak. Dari 400 turun ke $200? Bisa banget gitu. Saham mau segede apapun gitu ya di US. Tapi kalau indeks, dia lebih tidak fluktuatif, sehingga setiap kali dan dalam jangka panjang kita tahu dia akan naik lagi sehingga kita bisa beli itu untuk investasi jangka panjang. Dan seperti yang tadi Pak Kris bilang, ada juga saham-saham yang meskipun dia fluktuatif tapi ya dalam jangka panjang naik terus. JP Morgan, Google. Nah, jadi selain ETF kita bisa juga beli saham-saham yang memang kategori wonderful. Di seminar juga saya sudah bahas kan. Ada saham-saham yang memang untuk jangka panjang 5 tahun atau lebih dan kriterianya sangat jelas. Valuasi mungkin tidak murah banget, tapi juga tidak mahal-mahal banget. JPM, coba cek PBV dia berapa. Di bawah 2 kali, Pak. Murah itu. Murah. Kinerjanya bagus, ya. Prospeknya juga cerah. Perusahaannya satu lagi, too big to fail. JP Morgan itu gede banget, Pak. Google juga. Itu kan operasionalnya seluruh dunia, Pak Kris. Kebayang nggak kalau misalnya Google nggak ada nih? Ini kita pakai Google Meet loh, punyanya dia gitu loh. Jadi sangat-sangat too big lah, to fail seperti itu. Ya. Nah jadi selain ETF bisa juga beli saham-saham itu. Yang itu mah kalau turun beli lagi nggak masalah gitu. Jadi diversifikasinya ada 4 kelompok Pak. ETF, saham-saham wonderful company, value stock, dan juga growth stock. Ya. Nah, Pak Teguh sendiri gimana? Apakah saya ada beli ETF? Enggak, untuk saat ini enggak. Ya. ETF juga sama, saya masih nunggu ya S&P turun dulu lah. Saham-saham Magnificent Seven atau Wonderful Company juga enggak. Tapi untuk yang saham-saham yang value, yang memang murah gitu ya, PBV-nya cuman ya 0, atau 1 kali gitu ya. Saya ada 2 sih saat ini. Baba ya, Alibaba. Ya dia jelas murah lah. Coba aja cek PBV dia berapa, PER dia berapa seperti itu ya. Dan dia nggak terlalu ngaruh di S&P 500 juga. Memang dia udah lama nih kagak naik-naik, tapi ya biasanya justru peluangnya ada di situ. Dan yang kedua HCC ya. HCC itu ini apa? Warrior Met Coal, ini perusahaan batu bara. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, perusahaan-perusahaan komoditas ya, batu bara, minyak di Amerika Serikat juga murah-murah. Jadi kita tinggal cari yang kinerjanya dan prospeknya paling bagus, yang volume produksinya naik terus. Dan kemudian tunggu. Ini adalah saham yang kalau misalnya indeks S&P 500 turun, maka harga komoditasnya, batu bara minyaknya akan naik dan sahamnya akan naik. Jadi value stock ini adalah bumpernya. Dan menurut saya itu sudah cukup. Tapi kalau tidak yakin Pak Kris, Anda bisa beli ETF atau beli saham semacam JP Morgan. Dan untuk mengejar profit, nah itu baru kita di saham-saham yang tadi value stock juga, itu profit juga Pak, tapi kita nggak bisa ngarep beggar sih dari situ, nggak bisa ya, agak susah. Yang kita bisa dapat beggar ratusan % itu dari saham-saham growth stock. Sofi, Oscar, Olo ya. Olo Inc ya, ini dia perusahaan aplikasi restoran.
Kata kuncinya startup, artificial intelligence, teknologi, perusahaannya mungkin masih rugi, tapi di masa lalu masih rugi, tapi sekarang sudah untung, dan pertumbuhan organiknya naik terus. Pertumbuhan organik itu maksudnya begini, Bapak Ibu pernah dengar kan kalau misalnya startup itu nggak bisa dilihat dari laporan keuangannya, karena di awal-awal tahun pasti rugi, pasti bakar duit, betul. Yang kita lihat itu apa? Jumlah pengguna aplikasinya, jumlah klien, jumlah member, ya. Nah, misalnya kayak Shopee, ya perusahaan fintech itu, Shopee itu sebenarnya kalau di Indonesia itu kayak pinjol loh. Kayak pinjol, kayak student loan seperti itu. Ya tapi dia bener kalau di sini kan pinjol itu ya apa namanya konotasinya jelek ya karena nggak jelas gitu. Di sana benar gitu aturannya diterapkan seperti itu. Nah itu rugi dia, tapi jumlah nasabahnya naik terus. Ya sekarang akhirnya dia untung gitu kan ya. Atau Grab, ya ini Grab di Indonesia kan ada ya. Grab itu rugi juga awalnya, tapi sekarang udah mulai untung karena jumlah membernya, jumlah pengguna aplikasi Grab itu sendiri terus bertambah ya. Oscar, dia jualan asuransi kesehatan, ya sama. Jumlah member dia dari dulu di tahun pertama cuma 16.000 orang, sekarang sudah 1,7 juta orang dan masih akan terus naik seperti itu. Nah, saham-saham itulah yang kalau memang kinerjanya bisa deliver sesuai ekspektasi, mau valuasinya tidak terlalu murah sekalipun, tapi tetap naiknya bisa sangat tinggi, meskipun kalau ternyata SPX, indeks S&P 500 turun, saham-saham growth ini pula yang turunnya bisa paling dalam. Makanya kita ada value stock juga. Jadi bukan lihat sektornya tapi lihat tipenya ya, growth atau value. Lalu apa namanya? Tidak perlu beli banyak-banyak. Growth cukup 2 saham, value cukup 2 saham, ETF cukup 1 atau 2. Dan wonderful company, 1 aja udah, JPM aja lah, nggak usah repot-repot gitu. JP Morgan aja. Jadi kita kemudian portonya ada 5-6 saham plus 1 ETF. Cukup Pak Kris?